Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin, Bu? Bapak dingin? Panas? Yang benar, anginnya ke sini semua. Ini angin dosa, angin sholawat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'amatihi tatimmus salihat, wa bidzikri asma'ihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur. Ternyata beliau ini ustadz juga ya. Suaranya lebih indah dari dangdutannya. Bapak Haji Ansor, semoga Allah tolong perjuangan kesolehan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat beliau Pak Bupati, Pak Anur Rafiq, dan juga Pak Wakil yang ternyata belakangnya Hashim juga ya. Tapi kita bukan kembaran loh Pak ya. Bukan saudara juga, tapi saudara seiman. Para ulama, para mursyid, para habaib, dan semua jajaran Bapak Bupati, para istri, dan wabil khusus jamaah yang sudah menunggu dari tadi. Ini merah-merah, ada putih-putih, apa lagi Bu? Ternyata malam-malam ada pelangi Pak. Ini bapak-bapak udah nyingkir nih ya, ngalah sama ibu-ibu. Semoga majelis kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar gembiranya, dulu Rasulullah SAW telah ditunjukkan semua amal umatnya. Berarti malam ini kita berkumpul, Rasulullah sudah dikabari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya yang mimpin negeri suka sholawat. Alhamdulillah ya. Ini syukur yang luar biasa. Semoga di tahun depan para pemimpin negeri merayakan maulid 12 hari 12 malam. Amin. Sepakat? Setiap malam ada yang baca Barzanji, besok baca Simtuduror, besok baca Ibtiba, besok baca Sirah Hisham, Ibnu Hisham, besok begitulah terus. Baca sholawat, ngaji tentang Nabi, baca sholawat, ngaji tentang Nabi. 12 hari 12 malam. Siap Pak Gubernur, Pak Bupati? Saya jadi kedoakan lanjut. Kalau niat bikin maulid 12 hari 12 malam, insya Allah. Dan semua ini, pertemuan kita ini, semuanya berkat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan nasihat dari hati paling dalam kepada para pemimpin. Itu nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Idza aradallahu biimamin khairan, jika Allah berkehendak kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran salihan, Allah kirimkan bagi dia, Allah jadikan bagi dia wazirnya. Wazir itu bisa berarti timnya, wakilnya, anggotanya, kabak-kabaknya, jajaran-jajarannya. Waziran salihan, yang saleh. Soleh bahasa Arab bukan berarti banyak sembahyang, banyak sedekah saja. Banyak sholat, iya. Banyak sedekah, betul. Tapi saleh bahasa Arab artinya
yang beramal tepat waktunya. Kalau di jam rapat sholat duha gimana Pak? Itu soleh atau konyol? Orang lagi rapat dia sholat duha, itu soleh apa konyol? Itu konyol namanya ya. Sholat duha sunnah, kerja wajib. Kerja wajib bukan? Bapak disumpah pakai kitab. Jadi banyaklah hari ini orang mengira soleh itu banyak ibadah. Padahal ibadah itu tidak hanya ibadah formal, ada ibadah non formal, ghair mahdhah. Apa itu ghair mahdhah? Semua kesolihan yang sifatnya batiniah, seperti amanah, seperti adil, itu kesolehan yang luar biasa. Ada orang rajin tahajud tapi tidak adil, percuma tahajudnya, percuma tahajudnya. Percuma dia ruku, punggungnya lurus kalau dia tidak adil. Nah, dan sebaik-baik orang akan jadi jahat jika orang sekitarnya jahat. Maka saya doakan Pak Gubernur, Pak Bupati dan semua tim-tim beliau, jajaran beliau menjadi orang-orang yang Allah bersamakan dengan orang-orang yang cocok untuk amal soleh. Amal solehnya pemimpin berlaku adil dan amanah. Amal solehnya guru ngaji, mengajarkan ilmu apa adanya, tidak takut dibenci, tidak mengikuti selera jamaah, biar jamaah mengikuti selera ustadz dan guru. Ya, saya sering dipanggil, diminta oleh pejabat-pejabat negeri, Ustadz ceramahnya yang lucu-lucu lah. Apa jawaban saya? Undang stand up komedi aja, komika, jangan undang saya. Sepakat? Mau lucu-lucu apa serius? Tapi biasanya Pak Bupati khawatir kalau serius nanti pusing kepalanya. Tidak usah khawatir ya, ahli salawat tidak pernah panik. Yang panik itu nggak tahu sir rahasia salawat. Ini pesan dari Rasulullah yang kita sampaikan. Maka carilah tim, kawan, orang-orang yang bekerja bersama kita, orang-orang yang soleh. Soleh berarti tahu menempatkan dirinya. Ya, saya doakan Pak Bupati, Pak Gubernur, dan semua siapapun wakil-wakil rakyat mempunyai wazir saleh. Amin ya rabbal alamin. Karimun itu artinya apa Pak Bupati? Karim, cocok lagi apa cocok? Kalau orang Jawa ada pulau Karimun. Karimun itu artinya remeng-remeng, samar-samar, dilihat dari jauh gak jelas, kurang jelas disebut Karimun. Bahasa lama, anak-anak Jawa sekarang juga nggak tahu. Di Melayu Karimun artinya apa? Karim ada artinya. Siapa orang-orang tua yang tahu arti Karimun? Pohon. Oh, pohon. Gunung. Oh, ada gunung Karimun. Apa lagi? Nama Allah. Kalau nama Allah nulisnya bukan Karimun. Itu di depan tulisannya Karimun. Itu bukan nama Allah. Hah? Apa tuh? Kita nun jamaah. Gak jelas teriakannya ya. Khair. Tadi Qori kita baca surat Ibrahim dan diulang-ulang. Ada yang tahu tadi ayat berapa? Ayat 35. Coba perhatikan Nabi Ibrahim. Ini suaranya ada suara jin depan Pak. Suaranya mantul-mantul ya.
Ya, nggak apa-apa. Apa doa Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim itu Bapak Ibu kira-kira 2500 atau 3000 sebelum Masehi. Sekarang Masehinya berapa? Berapa? Lo itu 1445 itu Masehi apa Hijriah? Masehinya berapa? 2000. Ibu ini terlalu Arabiah ya. Jadi sekarang Masehinya berapa? Masehi itu dari kata Al-Masih, lahirnya Sayyidina Isa. Terserah kalau di agama sebelah maka mengartikan yang lain. Ya, tapi Al-Masih itu gelar Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum Masehi sekitar 2500 atau 3000 tahun. Berarti ditambah dengan 2000 sudah berapa tahun yang lalu? Kira-kira 5000 tahun yang lalu, lebih kurang. Nah, inilah yang diceritakan di dalam ayat. Nah, sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang membangun negeri ini, wabil khusus Kabupaten Karimun, orang-orang yang dulu menjaga negeri ini, yang pertama datang membuka negeri ini, semoga mereka diberkahi oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ayatnya berbunyi wa idz qala Ibrahim. Ingatlah saat Sayyidina Ibrahim berkata. Jadi disuruh ingat, disuruh ingat. Inilah perintah untuk membaca kisah-kisah terdahulu. Doa ini sangat relevan dengan sholawat busyra. Begitu juga dengan doa yang dibaca tadi oleh Pak Gubernur. Apa doa Sayyidina Ibrahim? Rabbi ja'al, ya Rabb. Nah, Rabbi, Rabb itu nama Allah. Apa arti Rabbi? Wahai penciptaku, wahai yang memberi rezekiku, wahai yang memberikan keamanan ke dalam hidupku. Itu arti dari Rabb. Tes nggak sahih ya, ini aja. Oke, sudah. Jadi apa arti Rabb? Rabbi, wahai Tuhanku. Satu. Apalagi? Wahai penciptaku. Yang ketiga, wahai pemberi rezekiku, wahai yang memberikan keamanan dalam hidupku. Bahkan Rabbi itu berarti wahai yang menunaikan hajatku. Kata Rabbi ini, Bapak Ibu yang makan Allah, ini salah satu al-ismul a'azam, nama yang agung. Orang kalau baca nama ini dari hati, doanya makbul. Taruhannya para nabi. Jangankan Nabi Ibrahim, iblis yang bernama Azazil, ketika dia dikutuk, dia berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, wahai Rabbi penciptaku, wahai yang memberi rezekiku. Jadi iblis pun berdoa. Iblis itu tidak pernah syirik Bapak Ibu awalnya, cuma dia sombong. Tapi ketika dia dikutuk, dia kemudian merendahkan lagi dan berdoa, tapi doanya doa egois. Ini hati-hati, yang berdoa hanya untuk dirinya, lalu keburukan yang untuk selain dia,
itu sama dengan pengikut iblis. Nih hati-hati nih. Nih sekarang banyak caleg-caleg nggak usah doain orang gagal, cukup doakan diri kita yang sukses. Nggak usah doakan orang gagal. Mendoakan orang gagal itu iri dengki, itu sifat iblis. Hati. Ada caleg yang hadir nggak? Banyak ya. Yang merah-merah ini ada caleg nggak? Hah? Ada. Tidak apa-apa. Menjadi politisi itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Nggak aja sholat jenazah fardu kifayah itu. Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi nelayan, menjadi ekonom, termasuk menjadi guru. Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang diajar? Kalau semua orang nyalek, siapa yang jadi rakyat? Kalau semua orang jadi gubernur bupati, apa yang mau diurus? Maka ini fardu kifayah. Cukup satu kelompok. Apa doa iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Duhai Tuhanku. Iblis. Ternyata iblis pun memohon kepada Allah dengan lafaz Rabbi. Dikabulkan Allah nggak? Apa permintaan iblis? Anzirni. Ternyata iblis ini dicatat juga kematiannya. Dengan doa ini maka takdirnya Allah ganti. Harusnya iblis mati, dengan meteor jatuh itu habis dia. Tapi iblis dipanjangkan umurnya karena dia menyebut Rabbi, wahai penciptaku, wahai Tuhanku. Langsung Allah dengar, walaupun yang memanggil iblis. Apa kata iblis? Anzirni, tolong tangguhkan hidupku sampai hari kiamat, hari berbangkit. Jadi iblis itu tidak dapat dibunuh walaupun ditusuk 1000 kali. Walaupun Israel ngebom iblis. Nah, sekarang lagi dibom-bom ya. Saudara-saudara kita di Palestina lagi dibom. Semoga mereka yang wafat dinilai syahid oleh Allah SWT. Semoga Allah mengirimkan bantuan-bantuan. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu kejadian sebenarnya. Yang penting kita doakan sisi kemanusiaannya. Jadi iblis ini dibom dengan nuklir pun tidak mati. Kenapa? Karena dia sudah dijamin berkat berdoa Rabbi. Masa ada umat Nabi Muhammad berdoa ya Rabbi ya Rabbana tapi kurang yakin, kalah yakin dengan iblis. Jangan-jangan iman kita ini kurang dibandingkan iblis. Ya, bener Bu. Ya, udah doa belum hari ini? Yakin gak dijawab? Kayaknya gak semangat, berarti kurang yakin. Ya, yakin. Orang yakin tuh yakin gitu. Iblis itu doa dan dia yakin. Makanya iblis ini doanya mustajab. Maka setiap orang yang doa mustajab belum tentu wali Allah. Bisa jadi wali iblis. Hati-hati ya. Jadi doa itu seni. Seni meminta. Dan iblis tahu seni itu. Umat Nabi Muhammad, nabinya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak belajar bagaimana seni berdoa. Yang ada hanya seni mengeluh, sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar mengumpat. Benar nggak? Suka ngeluh kan? Ini wajah-wajah suka mengeluh ini. Kelihatan. Auranya kelihatan. Ya. Semenjak bersolawat berkurang ya. Ya. Amin ya rabbal. Kenapa orang suka mengeluh? Karena dia tidak tahu siapa yang sedang mengujinya.
Kenapa orang suka mengumpat? Karena dia tidak kenal siapa yang sedang dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudariku bukan Allah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi. Dipanggil dulu, ini teknik berdoa. Panggil dulu namanya. Saya kalau ada hajat kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, mungkinkah saya panggil? Oi, kira-kira Pak Bupati, Pak Gubernur nyahut nggak? Oi, gitu. Paling juga dicuekin, dipanggil nama aja nggak terima. Misalnya Pak Gubernur, sor, gitu. Mesti nggak terima. Wah, ini orang kurang ngajar ini ya. Maunya dipanggil dengan nama yang indah, nama yang pantas. Pak Haji Ansor, senang itu langsung nurut. Apalagi pakai lafaz Pak Gubernur, lu langsung berdiri itu. Pak Gubernur yang suka sholawat, langsung proposalnya jebol itu. Walaupun cuma 50.000. Sifat ini suka dipanggil dengan nama yang baik, nama yang bagus. Itu adalah imitasi, bayang-bayang dari sang punya sifat sejati. Walillahil asmaul husna, yang punya nama indah itu Allah. Karena kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini perbuatannya Allah, kita ini juga tajalli sifatnya Allah, maka kita kadang-kadang meniru beberapa sifat-sifatnya. Ibu-ibu senangnya dipanggil cantik apa jelek? Walaupun sudah mulai keriput. Betul gak? Halo cantik. Gak pede juga dipanggil cantik. Jadi kita ini senang dipanggil dengan sifat yang indah. Rabbi itu nama jabatan Allah. Nah, itu kalau kira-kira dibahasakan. Apa nama dia? Allah. Jabatannya Rabb. Rabbul Alamin. Segala puji, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji terpulang kepada pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin itu nama jabatan kalau sekarang disebut, tapi nggak perlu pemilu. Kalau jadi Pak Gubernur, Pak Bupati mesti pemilu dulu, dipilih oleh rakyat. Kalau orang dari Pulau Karimun ini tidak menyembah Allah, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Bener. Allah perlu nggak sholat kita? Seandainya orang Karimun tidak ada yang haji umroh, kira-kira Allah jadi miskin nggak? Bener. Terus kenapa kalau beramal baru sedikit sudah merasa penting? Sudah ngomong begini, ya Allah, saya sudah doa sekian tahun kok nggak dijawab-jawab. Itu sok penting namanya. Allah nggak suka sama rasa penting. Tanya Pak Gubernur, tanya Pak Bupati, sama orang sok penting itu beliau nggak suka. Saya bawa proposal ke Pak Gubernur, Pak Bupati. Terus udah 5 hari, saya telepon, Pak, itu proposal saya kok nggak dicair-cairkan? Anda ini benar gubernur nggak? Anda ini benar bupati nggak? Itu kira-kira proposalnya cair atau dirobek? Sekarang banyak orang begitu, ngatur-ngatur Tuhan, maksa-maksa Allah. Ya Allah, saya udah doa sekian bulan, kok nggak dijawab-jawab? Betul nggak? Allah nggak suka sama orang begitu, karena nggak tahu seni berdoa. Itu seni jadi berdoa itu ada ilmunya. Jangankan meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk pun ada caranya. Kami itu suatu perang tidak ada lagi hamba yang akan menyembah Engkau di muka bumi. Itu perkataan siapa? Nabi Muhammad SAW.
Maka Allah kemudian menangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngancam-ngancam Allah ya. Kalau anakku berhasil, aku puasa. Nah, itu namanya ngancam dengan nazar. Tahu nazar? Tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudariku, nazar tidak pernah merubah takdir. Dan kebanyakan nazar muncul dari orang yang pelit. Kalau saya sukses, saya bagi-bagi duit untuk fakir miskin. Kalau nggak sukses, nggak bagi. Bakhil. Kalau orang Melayu Karimun sebut orang bakhil apa? Apa? Kokek. Tokek. Satu-satu Ibu apa? Aduh, ribet sekali. Rokek. Jelek kali. Ada istilah yang lebih buruk lagi gak? Puas. Orang yang suka nazar itu orang yang tadi apa namanya? Nabi sendiri yang berkalam, la tunziru, la tukthirun nazar, jangan banyak-banyak nazar, jangan suka bernazar. Kenapa? Karena nazar itu tidak merubah takdir. La yustakhraju illa min bakhil, tidaklah keluar kecuali dari mulut orang yang bakhil. Maka nanti kita berharap calon-calon pemimpin masa depan gak usah gombal. Ya, mulai saja dari apa yang dia bisa, lalu cita-citakan apa yang mungkin dia maksimalkan. Kita doakan mereka-mereka Allah bersamai. Amin ya rabbal alamin. Jika iblis doanya dikabulkan, masa kekasih Allah bernama Nabi Ibrahim tidak dikabulkan? Nabi Ibrahim ini berkaitlah dengan doa atau solawat al-bushra. Siapa yang mengijazahkan di sini? Al-Habib Segaf Baharun, ya, hafizahullah, ya. Alhamdulillah, berarti orang Karimun nggak kena virus bicara-bicara nasab sembarangan, ya. Alhamdulillah, ya. Ciri-ciri akhir zaman, nasab Nabi mulai dipersoalkan. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman itu zuriat Nabi SAW. Kalau orang sudah tidak hormat zuriat Nabi, nanti jika muncul Al-Imam Al-Mahdi, orang bilang, nasab kamu kan terputus. Nanti begitu ujungnya. Jadi jangan ikut-ikutan, terutama para ustadz, mohon maaf, jangan ikut-ikutan, kita diam saja, ya. Saya pernah dulu berkomentar, walaupun tidak banyak, tapi saya berhenti. Kenapa? Khawatir yang sedang bertengkar itu semuanya zuriat Nabi Muhammad SAW, baik yang pro ataupun yang kontra. Kalau saya kritik salah satunya, takutnya menyakiti salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim gelarnya Al-Khalil. Kata Sayyidina Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ata'ajubun, apakah kalian tidak ta'jub? Al-Khullah li Ibrahim, makom." Jadi orang-orang dekat kepada Allah itu ada nama-nama makomnya, tempat duduknya. Nama makom beliau disebut Al-Khullah. Nabi Ibrahim itu disebut Khullah, bukan kulah, ya. Kalau kulah itu untuk tempat air berwudu, air 2 kulah, ya. Orang Melayu masih begitu gak wudu? Enggak, pakai kerannya. Anak-anak sekarang udah gak tahu 2 kulah. Ini bukan kulah, khullah. Khullah berarti teman. Allah mengambil teman dari makhluknya. Tapi teman di situ berarti kekasih. Tapi tidak sampai kepada derajat Habib. Wal kalam li Musa,
Sedangkan derajat makom kedekatan berkalam-kalam denganku ada pada Sayyidina Musa. Sedangkan aku, kata Nabi, aku dapat makom al-mahabbah al-habib. Dari beliaulah diturunkan gelar Sayyid dan Habib kepada zuriat-zuriat beliau, ya. Dan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, zuriatnya masih ada sampai sekarang. Itu mukjizat. Jadi zuriat Nabi itu dicek silsilahnya sampai ke Nabi Adam ketemu. Kalau bapak-bapaknya yang bukan Sayyid, paling 3 ke atas habis. Bin Fulan, bin gak jelas. Ya. Tapi kalau Sayyid, Habib dicek sampai ke Nabi Adam bisa dipertanggungjawabkan. Ada kitabnya. Itulah yang Nabi katakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus